Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu imla kita. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang ha'ut ta'nis atau pembahasan tentang ta' marbutah. Pembahasan ini adalah pembahasan yang ke-6 dari 10 poin yang akan kita bahas dalam ilmu imla ini. Pembahasan yang pertama, kita sudah ambil hamzah wasal dan hamzah qata'. Kemudian pelajaran yang kedua kita sudah ambil hamzah mutawassithah. Pelajaran yang ketiga kita sudah ambil hamzah mutatarrifah. Ya, keempat juga masih pembahasan hamzah mutatarrifah. Kemudian yang kelima kita ambil pelajaran tentang alif layyinah. Maka sekarang di pelajaran yang keenam kita akan ambil pembahasan tentang ta' marbutah. Baik. Jadi pembahasan ta' marbutah ini juga merupakan bagian dari pembahasan dalam ilmu imla. Apa pentingnya kita mengetahui pembahasan ta' marbutah ini? Pentingnya adalah nanti misalkan kita mendengar satu kata. Ya, ketika orang mengatakan kitabah, ya, kemudian ada membaca kitabah. Nah, ini dari sisi penulisan kan sama. Ya, dari sisi penulisan sama, tidak ada bedanya. Kata kitabatun sama ya yang di bawahnya. Afwan, dari sisi pengucapannya kan sama, tapi di sisi penulisan beda. Yang satu menggunakan ta marbutah, yang satu menggunakan ha'ud dhamir. Ya, yang di atasnya ini kita bacanya kitabatun. Ya, yang di bawahnya kita baca kitabahu. Tapi ketika diwaqafkan, kedua kata ini bacaannya sama, kitabah. Nah, lantas bagaimana membedakannya? Nah, jadi penting kita mempelajari kaidah-kaidah ta' marbutah ini untuk bisa membedakan di antara dua kata seperti ini. Baik. Kita mulai. At-ta'u al-marbutatu wal mabsutah. Pembahasan kita adalah tentang ta' marbutah dan ta' mabsutah. Ta' marbutah yaitu yang berbentuk lingkaran sebagaimana antum tahu ya. Ya, karena marbutah artinya diikat, ta' yang diikat, ya. Baik. Kemudian mabsutah. Nah, mabsutah itu tak yang terbuka atau bahasa kita tak maftuhah, gitu ya. Jadi ada marbutah, ada mabsutah. Itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Baik. Jadi pembahasan ta' marbutah ini juga dikenal dengan istilah ha'ut ta'nis. Ha'ut ta'nis. Kok dikatakan ha? Kan dia ta sebenarnya. Ya, karena ketika waqaf dia dibaca dengan ha, maka dinamakan ha'ut ta'nis. Lantas kenapa dinamakan ta'nis? Ya, karena dia hanya ada pada benda-benda yang muannas saja. Taib. Kaidahnya adalah ha'ut ta'nis itu talhaqu ba'dal asma'i fatu'annisuha. Dia ada pada sebagian isim. Berarti nggak ada di fi'il. Ya, ta' marbutah ini. Fatu'annithuha, dan merubahnya menjadi muannas. Ya, contohnya Khadijah, Fatimah, Nasyitah, Murtafi'ah, Tilmizah. Ya, perhatikan kata tilmizah di situ. Ya, Murtafi'ah dan yang lainnya. Di situ semuanya dihukumi muannas. Kenapa? Karena ada tanda muannasnya. Apa tanda muannasnya di sini? Yaitu ha'ut ta'nis ini atau ta' marbutah. Baik. Kemudian poin yang kedua, talhaqu ba'da jumu'it taksir. Ha'ut ta'nis ini ada juga pada sebagian jamak taksir, contohnya qudatun, ya. Qudah ini jamak dari qadi, ya. Guzatun jamak dari ghazi, ru'atun jamak dari ra'i, wulatun jamak dari wali, ya, ra'i, ya, wulatun jamak dari wali, ya. Kemudian du'atun jamak dari da'i, ya, da'in. Kemudian ubatun jamak dari abin. Nah, jadi di sebagian jamak taksir juga ada ha'ut ta'nis ini. Jadi fungsinya kalau di jamak taksir tidak memuannaskan. Yang berfungsi untuk memuannaskan itu hanya pada nama-nama perempuan seperti Khadijah, Fatimah, dan seterusnya. Tapi kalau qudah ini kan artinya para qadi, ya. Guzah, ya, para tentara, para prajurit. Ru'ah, para gembala. Ini kan nggak mesti perempuan, nggak mesti laki-laki.
ya, karena dia berbentuk jamak taksir. Kemudian poin yang ketiga, talhaqu ba'dal asma'i lil mubalaghah. Ta'nis itu juga ada pada sebagian isim dan dia memiliki fungsi untuk mubalaghah. Mubalaghah artinya memberi makna berlebihan, memberi makna sangat pada suatu kata benda. Gitu. Ini makna dari lil mubalaghah di sini. Contohnya nabighah. Nabighah ini kita artikan obat ini sifat untuk perempuan, enggak. Nabighah ini sifat untuk laki-laki. Ya, nabighah ini sifat untuk laki-laki karena tak di situ bukan tak taknis, ya, bukan tak untuk memuannaskan, ya, tapi tak yang berfungsi untuk mubalaghah. Ya, nabighah itu sendiri artinya ya kasratul al-ilmi, yang memiliki banyak ilmu, alim, sama artinya dengan allamah. Kita katakan asy-syaikh al-allamah, oh berarti dia perempuan syekhnya, enggak. Allamah kita katakan tetap ya untuk mudzakkar meskipun dia ada ta marbutah. Karena memang tak di sini fungsinya adalah untuk mubalaghah, bukan untuk tanis. Ini juga rawiyah, di mana ya kasratur riwayah, ya. Dengan nasyabah, ya. Nasyabah bermakna yang sani'u an-nusyab. Yang nusyab itu artinya tombak. Ya, tombak panjang bisa digunakan oleh orang untuk berburu paus. Ya. Itu namanya nusyab. Orang yang membuat hal-hal seperti itu namanya nasyabah, ya, meskipun dia laki-laki. Baik. Kemudian watatamayyazu ha'u ta'nitsi bima yati. Lantas gimana membedakan ha'u ta'nits? Istimewaannya apa dia? Istimewaannya yang pertama ya tuharriqu wa yuqafu 'alaiha bil ha. Tuharraku wa yuqafu 'alaiha bil ha. Dia diharokati dan diwakafkan dengan hak. Ya, maksudnya dia itu ya dibacanya dengan hak. Kita mengatakan ya, Fatimah. Ya, ini bacanya seperti hak di situ meskipun secara penulisan tidak. Dan yang kedua, hak tanis itu tuktabu bisyakli ta'in marbutah, ditulis dengan ta marbutah. Jadi sebenarnya yang dinamakan tak marbutoh itu bukan asalnya tak, dia sebenarnya adalah hak sebenarnya. Namanya hak tanis gitu. Hak tanis ini ditulis seperti tak marbutoh penulisannya gitu. Ya. Baik. Akan tetapi illa idza udhifal ismu ila dhamirin fatuktabu ta'an maftuhatan. Kecuali kalau ya setelah kata tersebut ada domir. Ya, ada domir misalkan tilmizatun tadi, tambahkan domir hu di situ, domir huwa, tilmizatuhu, ya, maka dia akan ditulis dengan tak maftuha. Contoh yang lain misalkan ijabatun. Ijabatun ini kan dia ha'ut tanis di sini atau tak marbutah. Tapi ketika kita tambahkan domir huwa setelahnya, domir mutasil hu di situ, ijabatuhu, maka sekarang dia ditulis dengan ta maftuhah, bukan dengan ta marbutuh lagi atau ha'ut tanis. Ya, jadi berarti kesimpulan kita ha'ut tanis atau ta marbutuh itu pasti dia berada di akhir, nggak ada yang bersambung dengannya. Kalau ada yang nyambung dengannya berarti dia tidak ditulis dengan ta marbutuh. Dia ditulisnya dengan ta maftuhah. Taib. Kemudian ta'ut ta'nis. Kalau tadi ha'ut ta'nis, kemudian sekarang ta'ut ta'nis. Apa bedanya? Kalau ta'ut ta'nis itu yang ada pada fi'il. Ya, kalau ha'ut ta'nis itu yang ada pada isim. Jadi bedanya ya. Ha'ut ta'nis atau ta' marbutoh itu pada isim, dan ta'ut ta'nis itu pada fi'il. Taib. Fi'il apa saja? Talhaqul fi'l al-madiyah idza kana al-fa'ilu muannatsan. Dia ya ada pada fi'il madi kalau fa'il dari fi'il tersebut adalah muannas. Contohnya katabat. Ini kan domirnya iya ya. Dia telah membaca, dia perempuan telah membaca. Sami'at, dia perempuan telah mendengar. Qara'at, dia perempuan telah membaca. Ya, telah menulis tadi ya. Nah, jadi di sini
ada tak sukun di sini. Tak sukun ini namanya ta'ut ta'nis. Ya, ta'ut ta'nis. Kalau ha'ut ta'nis itu pada isim. Baik. Kemudian kapan lagi dia ada? Yaitu pada jam'u al-muannatsis salim. Dia sebagai tanda untuk jamak muannas salim. Contohnya zaharat, sifat, ya, zaharat, sifat. Ini ada ta'nis di belakangnya. Ya, karena dia berbentuk jamak muannas salim. Zaharat ini jamak dari zahratun atau azharun atau zuhurun. Kemudian sifatun ini jamak dari sifatun. Sebelum tahu dalam ilmu nahwu, jamak muannas salim itu berakhiran alif dan ta. Ta itu namanya ta'ut ta'nis. Baik. Kemudian dia juga ada pada 4 huruf. Ya. Ada pada 4 huruf. 4 huruf ini ya memiliki makna yang berbeda-beda. Kenapa cuma 4? Ya, karena memang huruf itu biasanya tidak berakhiran tak ta'nis. Ya, huruf-huruf untuk kita biasa ya fi, ila, an, ala itu mana ada yang berakhiran tak ta'nis. Ya, dia hanya ada pada beberapa saja. Contohnya pada kata summa. Ya, summata itu muannas dari kata summa. Ya, summata. Jadi summa dan summata ini namanya kalimah wazifiyah. Jadi dia huruf atop juga yang memiliki makna tertib dan at-tarahi ya sama seperti mana summa. Jadi summa ya, kemudian ditambahkan ta jadinya summata. Kemudian begitu juga rubba jadinya rubbata. Ya. Rubbata ya itu maknanya ya betapa banyak gitu ya. Walau muannasnya kita katakan rubbata. Kemudian la'allata dari kata la'alla. Kemudian lata ya lata ya ini mubalaghah juga bermakna nafi, bukan lata uzza ya, bukan nama berhala itu bukan. Ya, ini diantara huruf yang musyabbih bilaisa. Ya, jadi dia nanti yamal amala laisa. Misalkan di Al-Quran dikatakan wala tahinu manas. Di ayat yang lain wala tahina manas. Ya. Wala tahina manas. Ya. Ya. Di situ ada kata lata. Lata di situ artinya laisa. Walaisa hina manas. Walaisa al-hinu hina manas. Baik. Nah, jadi lata ini kalimat nafi. Baik. Kemudian amma sammata az-zarfiyah al-maftuhah as-sa' ya fatuktabu bitain marbutatin. Jadi ada bedanya summata dengan sammata. Ya. Kalau summata itu dia huruf ataf. Kalau sammata itu zarab. Ya, bisa zarab zaman, bisa zarab makan. Ya, jadi ada sammata. Jadi sama ya sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi ada sama, ada sammata, ada summata. Ya. Jadi kalau yang fathah itu sammata. Jadi dia isim isyarah kadang. Ya. Kadang dia isim isyarah. Ya. Lil makanil ba'id bimana hunaka. Mabniun alal fathi. Jadi kalau sammata itu zarfiyah dia untuk menunjukkan keterangan. Ya, keterangan tempat biasanya. Baik. Kalau yang ini sammata ini dia pakainya ta marbuto. Berarti kesimpulannya hanya ada 4 huruf saja, summata, rubbata, la'allata, dan lata. Wa tatamayyazu ta'ut ta'nis, lantas apa keistimewaan atau karakteristik dari ta'ut ta'nis ini? Yuqafu 'alaiha bitta wa tuktabu maftuhatan. Kalau diwakafkannya dengan ta dan ditulis maftuhatan, ya, terbuka tanya, ya. Intabi, yang perhatikan di sini. Tajridu ta'il marbutoh minan nuqtatain khata'un fahish wa yufarraqu bainahuma bitahrikihima. Ya, sering kita temukan orang menulis kata Fatimah ya, itu tanpa titik. Ya, dia nulis misalkan ya Fatimatun itu
dia tulisnya dengan tanpa titik, itu tidak boleh. Ya, Fatimah ditulis seperti ini misalkan. Nah, ini termasuk khotaun fahish, ya, kesalahan yang buruk. Ya, jadi kalau nulis Fatimah ya pakai titik dia. Ya, harus pakai dua nuktoh ini. Ya, jadi katakan di sini tajridu atta al marbutoh minan nuktatain, ya, melepaskan, ya, dua titik yang ada pada ta marbutoh itu merupakan kesalahan yang buruk. Wa yufarraqu bainahuma bitahrikihima. Dibedakan antara keduanya dengan mengharokatinya, dengan membaca harokatnya. Ya, karena kalau nggak dibaca harokatnya kita nggak tahu ini tamar buto apa bukan kan. Kita Fatimatu sama, ya, apa namanya, kita buhu kan kita nggak tahu bedanya nanti yang mana yang domir, yang mana yang tamar buto. Ya, kalau dua-duanya diwakafkan. Taib. Fa'idha lufidat ta'an inda tahriki kutibat binuqtatain. Kalau dilafazkan ta, ya, misalkan Fatimatu, kan ada harokatnya, kutibat binuqtatain, maka harus tulis dengan dua titik itu. Fatimatu kan ta itu situ. Harus pakai dua titik itu. Wa in lufidat ha'an, kalau dia dibacanya ha inda tahrik, ketika diharokati, misalkan kita buhu, hu, ha di situ, ya, kutibat ha'an mujarradatan dunanaktin, ya, maka kalau seperti itu, kalau dibacanya ha, ya berarti ya tulisnya ha, jangan ditambahkan titik di situ. Contohnya misalkan aqaba hamzatu ibnahu amama benati akhihi falatamahu latmatan auja'at fakkahu. Nah, di sini ada hamzah, ada tak marbutoh, juga ada ha'ud domir di situ. Gimana bedakannya nanti? Bayangin kalau kita baca seperti ini. Aqaba hamzah ibnah amama benati akhi. Ya. Falatamah latmah auja'at fakkah. Bisa jadi kita semua mengatakan itu domir semua. Padahal ada tak marbutoh juga di situ. Nah, maka perhatikan penulisan titik ini. Ini diantara kesalahan yang banyak sekali terjadi di kalangan penuntut ilmu ketika belajar imla, ketika didiktekan, ketika mencatat faedah-faedah dari guru, ya, ketika dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis, mereka menulis di kitabnya, di buku tulisnya, ya, sering sekali tamar butuh ini dilupakan. Ya, sampai dikatakan kalau imla biasanya ada 3 hal yang sering ditinggalkan oleh para tulab, yang sering dilupakan kaidahnya, itu tamar butuh, kemudian alif lam, ya, sama tasydid, sama hamzah, ya. 3 ini yang paling sering, ya, dilupakan, yang merupakan penyebab, ya, salahnya kita dalam, ya, menulis imla. Baik. Kemudian perhatikan latihan di sini, ta'arraf ala ha'it ta'nis wa ta'ihi fi mayali, ya, tentukan di sini mana yang ta'ut ta'nis dan mana yang, ya, mana ha'ut ta'nis dan mana ta'ut ta'nis. Baik. Fatimatu binatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Nah, di sini ha'ut tanis apa ta'ut tanis? Ingat, ta'ut tanis itu hanya pada isim. Ya, di sini. Nah, ini berarti ha'u at-tanis, Fatimatu. Kemudian Ibnu Taimiyah Allamah asrihi. Ya. Ibnu Taimiyah Allamah asrihi. Taimiyah itu ha'ut tanis. Kemudian Allamah juga ha'ut ta'nis, asrihi, ya, asrihi juga di situ ha'u ad-domir, ya, ha'u ad-domir dia, ya, jadi bukan termasuk ha'ut ta'nis atau ta'ut ta'nis. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min qudatil Faruq, ya, qudah di situ ha'u at-ta'nis. Luqibal Ghazali bi hujjatil Islam, hujjah, nah, di situ ha'u at-ta'nis. Taib. Jadi ini dia kaidah singkat yang berkaitan dengan ta marbutoh atau ha'ut ta'nis dan ta'u at-ta'nis. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan selanjutnya, yaitu tentang, ya, az-ziyadah, ya, huruf-huruf yang ditambah ketika dituliskan dalam kalimat atau dalam kata. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.